macam modus akan mulai datang kepada kalian, baik dari pinjol besar, baik dari pinjol kecil, itu pasti akan bermunculan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran pada hari ini. Saya ucapkan sangat-sangat prihatin buat teman-teman saya yang ada di daerah Jakarta, di Bekasi atau dimanapun yang sekarang terkena banjir. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Carilah tempat yang aman, kalau bisa jaga terus kesehatan kalian, dan semoga banjirnya cepat surut ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jangan pernah berikan data-data ini kepada DC yang sekarang gencar datang ke rumah kalian. Di Ramadan ini DC 2 kali lipat dalam menagih. Nah, data-data apa aja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gak baik. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya. Nah, buat teman-teman yang galbay di Tunaiku ya, sekarang ini DC sudah mulai mengancam untuk mengambil barang pribadi ya, barang pribadi seperti mobil, sertifikat, dan juga harta benda. Nah, kalau kita tahu bahwa Tunaiku ini kan bersifat dari produknya bank, perbankan, bukan seperti pinjol lainnya. Ingat ya, yang galbay di Tunaiku perlu diperhatikan, Tunaiku ini bukan seperti produk pinjol lainnya, berbeda, dia bukan vintage ya, dia itu adalah produk dari perbankan yang menyalurkan pinjaman seperti pinjol. Nah, saat ini DC-nya sekarang sudah mulai menagih dengan mengancam akan mengambil semua harta benda kita. Apakah ini boleh? Nah, seperti ini informasinya yang mengatakan bahwa akan ada kolektor yang datang ke rumah. Nah, di paling bawah disebutkan, ketika tidak ada uang, tentu saja perusahaan berhak mengambil barang-barang Anda seperti yang pertama, 1 unit kendaraan pribadi, BPKB STNK kendaraan pribadi, perjanjian tanah, barang pribadi seperti HP, TV, dan lain-lain. Nah, kalau kita ketahui, Tunaiku ini kan memang dari perbankan yang memang jelas peraturan perbankan itu bisa menyita barang. Tapi kalau dengan Tunaiku ini bagaimana? Kan jadi pertanyaan kan ya? Nah gitu teman-teman ya, setahu saya sekalipun produk perbankan kita harus lihat dulu alur utamanya ya. Kalau kita minjam di bank, kalau memang tidak ada agunan ataupun tidak ada namanya fidusia, berarti hutang tersebut jatuhnya kepada pinjaman online yang agunannya hanya menggunakan KTP. Berarti kalau DC-nya datang mau nyita ini itu dilarang dan bisa dipidanakan karena dianggap mencuri. Ingat sekali teman-teman ya, sekalipun kita tahu Tunaiku ini dari produk perbankan, otomatis apapun segala peraturannya akan beralih kepada perbankan. Tapi perlu diingat, ketika kita melakukan pinjaman, kalau kita tidak ada menandatangani surat di atas materai atau tidak adanya agunan yang kita berikan, berarti hutang kita tetap jatuh seperti pinjol, yaitu tidak ada agunan dan tidak bisa dilakukan yang namanya penyitaan aset. Itu teman-teman ya, perlu diingat, dan semoga kalian menghindari pinjaman-pinjaman yang seperti ini, karena Tunaiku ini setahu saya DC-nya luar biasa barbar. DC-nya datang ke kantor, DC-nya datang ke rumah, DC-nya juga nelfon ke kantor ya. Jadi jangan kaget kalau seandainya pun adanya pengurangan-pengurangan dan juga diskon-diskon ketika kalian melunaskan. Perhatikan, jangan asal terima diskon-diskon, lakukan 2 kali verifikasi dan pastikan sekali bahwa ketika kalian membayarkannya langsung melalui aplikasi kalian gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan pinjol Kredivo, Kredit Fast. Nah, jadi ada seorang teman di Batam ya, teman saya menginformasikan bahwa dia pernah melakukan pinjaman sekitar tahun 2000-an lalu lah, belum sampai tahun 2020-an. Nah, ternyata istrinya ini melakukan pinjaman dan sudah dilunasin. Sekitar tahun 2023 dia coba untuk menghubungi saya dan menanyakan bagaimana cara untuk menghapus akun Kredivo. Saya tanya apakah sudah lunas, jawabannya sudah. Dan saya coba untuk kasih nomor telepon admin Kredivonya asli, dan akhirnya dia berhasil untuk menutup akunnya. Nah, sekitar sekarang tahun 2025 di awal tahun ini datanglah seorang DC yang langsung meminta dia untuk melunasi tagihannya yang ada di Kredit Fast.
Nah, ini membuat dia tak kaget karena dia lagi buru-buru mau berangkat kerja. Jadi dia coba untuk konfirmasi ke saya kalau DC menagih hanya membawa surat-surat seperti SPPI dan ID card, boleh nggak? Saya bilang tidak boleh, harus ada surat hutangnya, harus ada KTP-nya. Alasannya KTP dia ditahan, itu hoax. Dia hanya mengelabui kalian saja, ya. Terus lagi yang diherankan sama teman saya ini, hutang ini dia tidak pernah ada. Ya, dia tidak pernah ada, dia sudah pernah tutup akunnya di Kredivo, kenapa muncul di Kredifast? Dan lucunya lagi, si DC ini minta rekening dari istrinya untuk menunjukkan bahwa memang ada dana ini masuk ke rekening istrinya. Nah, ini pengetahuan sekali buat kalian semuanya ya, buat yang galbay di Kredivo, karena kebetulan Kredivo itu kan anak perusahaannya adalah Kredifast. Dan ternyata DC dari Kredivo ini juga menagih ke Kredifast. Ya, jadi jangan kaget ya, saat ini Kredifast itu sudah ada DC lapangannya langsung dari Kredivo. Sama halnya dengan Aku Laku juga menagih di Lazada. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Hati-hati sekali kalau ADC yang model seperti ini datang ke tempat kalian. Karena apa? Perlu diperhatikan. Dia boleh datang ke rumah kita itu dengan membawa KTP. Kalau alasannya begini, begitu, begini, SPPI-nya sudah cukup, kartu identitas perusahaannya sudah cukup, itu nggak bisa. Karena apa? Dia harus ada KTP dan surat tagihan. Ya. Lanjut lagi, yang kedua, ketika dia mengatakan suruh meminta kita untuk melampirkan rekening koran bahwa memang ada dana tersebut masuk ke rekening kita, ya, jangan pernah mau menunjukkan mutasi ataupun rekening kita karena itu sifatnya pribadi. Perbankan saja itu bisa mengeprint mutasi rekening kita atas persetujuan kita. Jadi kalau DC ataupun siapapun meminta itu sangat-sangat dilarang dan bisa jatuh hukumnya pidana. Ya, itu yang kedua. Lanjut lagi yang ketiga, kalau DC memaksa bahwa memang ada dana masuk ke rekening kita, sampaikan, minta bukti bahwa memang kita yang mengajukan itu dan benar-benar itu ada nama kita. Terus memang benar masuk ke dalam rekening kita. Minta, karena apa? Biasanya DC tidak membawa data-data lengkap seperti itu. Ya, hanya disuruh saja datang ke tempat kita tanpa membawa surat lengkap. Nah, itulah yang dimaksud dengan surat tagihan. Kalau memang tidak ada dari kesemua yang saya sebutkan ini, perlu diperhatikan sekali lagi, jangan pernah install aplikasinya lagi. Ya, misalnya kalian kan punya Kredivo, kemarin sudah kalian uninstall, tiba-tiba datang DC-nya mau menagih, menunjukkan bahwa kalian punya hutang di Kredifast. Jangan install aplikasinya, ingat. Kalau memang tidak pernah ada di HP kalian, jangan install aplikasinya, jangan install aplikasi Kredivo-nya juga. Ingat sekali, saya selalu perhatikan, bermacam-macam modus akan mulai datang kepada kalian. Baik dari pinjol besar, baik dari pinjol kecil, itu pasti akan bermunculan. Lanjut lagi yang seterusnya, yang terakhir itu adalah lakukan cek slip OJK. Karena apa? Baik Kredivo ataupun Kredifast itu masuk ke dalam slip OJK. Kalau memang hutangnya tidak ada, mau DC itu datang 10 kali ke tempat kita, jangan pernah bayarkan. Kalau seandainya memang hutang itu tercatat di slip OJK kita, nah yang wajib kalian lakukan adalah konfirmasi ulang kepada Kredifastnya, sampaikan ini hutang yang mana. Ya, sampaikan kapan pengajuannya, karena saya sendiri sudah uninstall aplikasi Kredivo saya di tanggal sekian. Saya tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman. Kenapa saya dibebankan? Sampaikan seperti itu. Dan jangan pernah bayarkan teman-teman ya. Karena apa? Kredifast itu jatuhnya tidak sama seperti Kredivo. Kredivo lebih besar ya. Kredifast ini masih anak perusahaan. Dan mudah-mudahan ada yang namanya penghapus bukuan. Ya, kalau Kredivo kan udah hampir tidak ada namanya penghapus bukuan, tahun-tahun lalu aja yang sudah ada. Jadi kalau ada hutang bukan milik kalian, jangan pernah diakui, apalagi kalian tidak pernah melakukan pengajuan. Ingat, ini Ramadan, semua orang pasti akan menggunakan data kita untuk hal-hal yang tidak benar. Jadi perhatikan, kalau tidak pernah pengajuan, tidak pernah melakukan install aplikasi, tidak pernah ada ini itu, tiba-tiba ada hutang yang datang, jangan panik dan jangan buru-buru mengakui hutang itu ataupun install aplikasi hanya untuk mengetahui apakah kalian benar punya hutang atau tidak. Jadi teman-teman ya, saya ingatkan sekali lagi ya,
sudah banyak modus-modus yang bertebaran, sudah banyak korban yang jatuh, jangan itu terjadi kepada kita lagi. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Makin semangat, makin update informasi terbaru di bulan Ramadan ini, semakin membuat kalian banyak tahu, semakin kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.